Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbicara serius, bahkan sangat serius. Ini mungkin perkara yang kita remehkan, tetapi kita juga banyak salah paham. Kita terkadang hobi melihat segala sesuatu dari bungkusnya. Contohnya, pecel lele kalau dibungkus pakai kertas nasi biasa, walaupun enak rasanya tapi dianggap murahan. Tapi pecel lele kalau dibungkus dengan kotak nasi yang membawa nama artis dianggap kelas atas, padahal rasanya juga pas-pasan. Ya, tahu kan Anda siapa artis itu yang jualan pecel lele? Kalau Anda tidak tahu berarti Anda katrok sama seperti saya. Haha. Bungkus mewah belum tentu enak, dan bungkus jelek bukan berarti tidak enak. Bawa mobil belum tentu kaya, bawa sepeda belum tentu miskin. Banyak ibadah belum tentu ahli surga, jarang ibadah bukan berarti ahli neraka. Karena manusia itu terbagi menjadi dua. Golongan pertama adalah manusia yang dipandang berdasarkan bungkus, atau golongan kedua, orang-orang yang dipandang berdasarkan isi. Jadi, tidak semua yang terlihat bagus itu adalah baik, dan yang terlihat biasa saja belum tentu itu tidak bagus. Kalau Mimin lagi berbicara filsafat, silahkan dengarkan baik-baik. Takutnya nanti kalau tidak didengarkan baik-baik otaknya kram. Waduh, salah lagi itu nanti. Jadi kalau otaknya kram, salah paham, justru malah jadi sesat. Dan Mimin tidak pernah mengajarkan untuk meremehkan amal perbuatan. Dan Mimin tidak pernah menginginkan siapapun menjadi sesat. Yang ingin Mimin ajarkan adalah bahwa setiap amal itu dinilai dari isinya berdasarkan kualitas bukan kuantitas. Banyak tetapi tak berisi itu bagaikan sekarung kapuk, tampak besar tapi menipu, kecil tapi batu bata. Jika kecil itu dikumpulkan maka ia akan sangat berat. Yaitulah hakikat amal ibadah. Tidak peduli sebanyak apapun yang dilakukan, tetapi jika itu hanya tumpukan kapuk, tetap akan kalah dengan tumpukan batu bata, meskipun tampaknya itu lebih sedikit daripada tumpukan kapuk. Jadi fata morgana inilah yang terkadang membuat manusia salah memahami bekalnya sendiri. Mudahnya begini, terkadang manusia itu masih ingat uang 20.000 yang ia infakkan 10 tahun yang lalu, tetapi ia lupa kalau kemarin habis nyolong uang masjid. Begitulah manusia menjalani hidupnya. Berbuat baik selalu diingat-ingat, tetapi berbuat buruk selalu dilupakan. Ada sebuah hadis yang akan membuat kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak selalu memakai hitung-hitungan dalam memberikan balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kisah kepada para sahabat bahwa di zaman dahulu ada orang yang seumur hidupnya selalu berbuat dosa. Hidupnya dihabiskan untuk berbuat maksiat, bahkan ia tidak punya amal baik sedikit pun. Bahkan ketika ia mati, ia meminta agar jasadnya dibakar, lalu abunya itu ditebarkan bersama angin. Tapi anehnya orang ini masuk surga. Heran kan? Saya sendiri heran, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah pun heran. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dulu ada seorang laki-laki yang selalu berbuat dosa. Tatkala ia akan menjemput kematian, ia berpesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, jika aku mati, maka bakarlah jenazahku, lalu tumbuklah arang jenazahku dan taburkanlah abunya pada saat angin bertiup kencang. Demi Allah, jika Allah mampu membangkitkan diriku, tentulah Tuhanku akan menyiksaku dengan siksaan pedih yang belum pernah ditimpakan kepada seseorang pun. Dan ketika orang itu mati, pesannya dilaksanakan oleh anak-anaknya. Maka Allah perintahkan kepada bumi, wahai bumi, kumpulkanlah abu jenazah yang ada padamu. Maka bumi pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga laki-laki itu pun kembali berdiri secara utuh. Lalu Allah bertanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Laki-laki itu pun menjawab, wahai Tuhanku, hal itu karena aku takut kepadamu. Maka Allah pun mengampuni orang itu. Hadis riwayat Bukhari 3481 dan Muslim 2756. Di dalam riwayat yang lain dari Hudzaifah bin Yaman, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dahulu ada seorang laki-laki yang tengah menghadapi kematian. Saat ia telah putus asa dari kehidupannya, maka ia berwasiat kepada keluarganya, "Jika aku telah mati, maka kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, lalu nyalakan api padanya, sehingga jika api telah memakan daging-dagingku, mencapai tulang-tulangku, dan tulangku tinggal arang, maka pungutlah ia dan tumbuklah. Lalu tunggulah hari di mana angin bertiup kencang, maka taburkanlah abu jenazahku pada angin itu." Lalu keluarganya melaksanakan wasiat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan jasadnya kembali dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal itu?" Laki-laki itu pun menjawab, "Karena rasa takut kepadamu, wahai Tuhanku." Maka Allah pun mengampuni laki-laki itu. Dua hadis yang berbeda lafadznya tetapi kandungannya sama telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa tidak selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu menggunakan hitung-hitungan baik dan buruk dalam menghukumi para hambanya. Ternyata ada amalan-amalan yang bahkan jika itu dilakukan dengan penuh kesungguhan, maka justru amalan itu bisa menjadi pengampun dosa-dosa kita. Orang yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah orang yang seumur hidupnya penuh dengan dosa dan tidak punya amal baik. Yang ia punya hanya iman kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa hebat. Sehingga di akhir hayatnya ia bertobat. Namun ia masih sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berwasiat agar jika ia mati ia dibakar dan abu jenazahnya ditaburkan bersama angin. Hal itu ia lakukan karena ia sangat takut jika nanti pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dosa yang sangat banyak. Ia merasa tidak pantas bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memilih dihancurkan saja sehingga ia menjadi tanah, sama seperti tanah yang tidak ada nilainya. Namun Allah tetap akan membangkitkannya pada hari kiamat dan tetap mampu mengembalikan wujudnya seperti semula. Ketika orang ini telah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah bertanya kepadanya, "Kenapa kamu melakukan hal itu?" Laki-laki itu pun menjawab, "Wahai Tuhanku, semua itu kulakukan karena aku takut kepadamu." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni orang ini. Hal ini menunjukkan bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu ibadah hati yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Kita sebagai umat Islam tidak boleh meniru cara orang tadi membakar jenazahnya, tapi kita harus meniru tingginya rasa takut orang tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa takut yang ada pada diri kita akan membawa kita semakin mendekat kepada Allah, banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena yang membuat orang tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena rasa takutnya kepada Allah dan taubatnya yang sungguh-sungguh. Semoga hal ini membuat kita yang punya banyak dosa tetap optimis bahwa jika kita masih punya iman dan masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun amal ibadah kita sedikit, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Amin, 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 Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishshawab.